Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PGD. Kembali lagi kepada acara kami yaitu podcast Triguna Dharma. Nah, Alhamdulillah pagi hari ini kita itu ada kedatangan ya. Maksudnya kita berjumpa langsung sama alumni, salah satu alumni kampus STMIK Triguna Dharma itu angkatan ke 2014. Nah, kita langsung aja kita sapa, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Prido. Wis, apa kabar nih Bang Prido nih? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Kayaknya sekarang udah banyak kesibukan ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tidak begitu sibuk ya, ada. Ada ya. Ya, Bang Prido, boleh dong nih kita cerita-cerita dikit ini ya kan, santai gitu. Bang, dulu masuk Triguna Dharma itu dari mana sih Bang? Infonya pertama kali dan jatuhkan pilihan di Triguna itu kenapa gitu? Alasannya apa gitu? Kalau kenapa bisa di TGD, tahu dari mana? Dahulunya itu dari iklannya dari radio. Oh, dari radio ya Bang? Dari Ya? radio, karena sering dengar radio, Ya. ada iklan-iklan kampus IT tentang kampus-kampus komputer. Memang ini ya minat gitu, minat. Istilahnya bahasanya itu sur gitu kayaknya. Oh, sore Bang ya? pengen tahu komputer itu bagaimana. Jadi dengar dari iklan radio, jadi kita penasaran, ya cari informasi lah gitu kan tentang kampus TGD ini bagaimana. Oh gitu. Dari waktu SMA sudah ada minat di komputer atau memang tiba-tiba aja gitu? Kalau dari SMA sebenarnya sih nggak minat, bukan nggak minat ya, belum ada minatnya, belum tahu komputer itu apa. Oh. Lebihnya sih sebenarnya dulunya itu pengennya ke pilot. Mau ke pilot ya? Itu dia. Oh. Cuman karena tinggi badan nggak memadai. Ya. Kurang, ya jadinya itulah tidak tercapai. Tidak tercapai. Jadi Terus seiring berjalannya waktu ya kerja aja gitu, belum ada kepikiran untuk kuliah, belum ada. Begitu tamat sekolah nggak ada kepikiran untuk kuliah. oh jadi setelah tamat SMA itu nunda dulu ya? Nunda dulu untuk kuliah gitu. Nundanya tidak ya, tapi belum ada kepikiran untuk kuliah. Oh, belum ada Belum kepikiran ada untuk kuliah. kepikiran. Jadi dari 2006 selesai SMA itu ada jeda sekitar 4 tahun. Wow, lama ya? Dari rentan dari 4 tahun itu ya di situ melihat juga lah ya kan. Masa mau kehidupannya begini terus nih gitu, nggak mungkin kan, harus ada kemajuan gitu. Nah, apa gitu. Nah, kuliah pun cocok gitu kan. Tapi kuliah masih bingung nih mau kuliah apa gitu kan. Ada juga kepikiran niatnya mau ngambil kuliahnya ke hukum gitu kan. Cuman ya itu tadi akunnya nggak sanggup gitu kan. Nah, Bener. itu kemudian dari situ dengar iklan-iklan nih dari radio, ada kampus Jumpalah Triguna. komputer gitu Ya kan? Triguna Dharma. Triguna Dharma. Cari tahu nih di mana lokasinya, ternyata ada di Jalan Anasution. Benar. Kita cari brosurnya, ketemu, lihat pun ya bisa ini gitu kan. Pengen tahu nih apa aja itu komputer gitu. Di situlah. Oke. Nah, berarti Bang setelah lulus nih dari SMA nih ya kan, belum kepikiran, itu kan kerja tuh ya. Nah, itu apa? Kerjanya di bidang komputer juga nggak sih? Kebetulan tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi setelah itu ada juga nganggur selama 2 tahun di rumah gitu kan. 2008 sampai 2013 Ya. itu ada kerja di satu perusahaan makanan ringan di Tanjung Merawa. Masuk di sana itu sebagai di bagian gudang, bukan di bagian komputer sama sekali. Jadi Bukan di bagian komputer sama sekali, Bukan. di gudangnya ya? di gudangnya, di bagian gudang bahan bakunya gitu Bahan bakunya. untuk diproduksi gitu kan. Di situ. Nah, setelah kerja di situ kebetulan dapatnya hanya satu shift, hanya pagi. Hanya pagi. Ya, dari situ baru
berpikiran punya lumayan ini pagi, sorenya kan waktunya luang, Ya. bisa diusahakan untuk waktu yang lain gitu, apa gitu kan. Di situ baru kepikiran kuliah aja gitu. Oh, kuliah aja. Kuliah aja. Nah dari situlah baru kuliahnya tuh ambilnya ke Triguna Dharma, karena kan sebelumnya memang udah pingin juga, dari dulunya memang pingin ke komputer juga Ke gitu. komputer ya. Nah setelah tahu iklan-iklan itu kan, jadi pengen ke komputer. Jadi setelah 2008 itu kerja dapat 2 tahun, biayanya sudah ada gitu kan, biaya untuk pendaftaran untuk yang lainnya sudah memadai. Nah 2010 baru daftar kuliah di Triguna Dharma. Cakep. Sambil bekerja, pagi bekerja, pulang jam 3 sore. Dari jam 3 sore persiapan di rumah, jam setengah Berangkat 5, lagi ke Medan. berangkat kuliah. Kuliah lagi ke Medan. Masya Allah. Pulang kuliah sampai jam 9 jam 10, kadang sampai jam 11 sampai rumah. Gitu. Terus gini nih Bang, Abang kan ini lama nih masuk kuliahnya, gitu kan. Otomatis pada saat masuk ke kuliah itu kan jumpa sama yang di bawah tuh usianya, secara apa juga banyak lah yang udah berstatus, ada yang banyak masih lajang juga gitu. Kira-kira ada minder nggak sih Bang? Ini masih bocil-bocil nih ibaratnya gitu kan, aku udah agak berisi berumur sedikit gitu kan. Kira-kira ada minder nggak di situ Bang? Minder tidak ada sama sekali, karena untuk kuliah itu bukan mandang usia seseorang. Cakep nih, cakep. Karena kita kuliah mencari ilmu, mencari pengetahuan. Nah dari situ kita nggak perlu pandang kawan-kawannya itu di bawahnya gitu, ya anggap aja sama, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Gitu berarti ya kita nggak perlu minder gitu Bang ya? Nggak harus Nggak harus, walaupun anak-anak di bawah umur lah gitu kan, kawan kita gitu kan. Tujuannya satu, kalau kita sekolah tinggi kuliah tujuannya satu, menuntut ilmu. Itu aja, nggak usah pikirin kawanku di bawah ini nggak mau, minder lah, malu lah, udah tua. Kalau untuk belajar itu nggak ada istilahnya usia, mau usia berapapun kalau kita niat belajar ya bisa belajar. Ini nih yang perlu sama kita nih guys. Nah, bahwasannya kita itu kerja, ya kan, tak menghalangi juga usia kita untuk menuntut ilmu, gitu, ya kan Bang Frido ya. Nah, terus gini Bang, kapan? Ini kan Abang sekarang programmer nih, ya kan? Dari yang dulunya pekerja di pabrik, di gudang, ya kan? Nggak ada kepikiran, nah sekarang jadi programmer nih. Kapan sih Bang? Kira-kira tuh Abang tuh jatuh cinta sama yang namanya programmer. Kapan tuh Bang? Jatuh cintanya itu, minatnya itu muncul gitu. Muncul itu setelah kuliah di Triguna Dharma. Setelah kuliah di Triguna Dharma. Nah, di situ ada mata kuliah yang namanya itu tentang pemrograman. Nah, di situ minatnya itu bisa ya kayak gini gitu. Di dalam komputer ada satu aplikasi, apa yang kita mau berjalan ini bisa kita atur gitu, bisa kita buat gitu. Nah, bagaimana itu cara membuatnya gitu kan? Nah, di situ timbul rasa penasaran. Berawal dari penasaran. Iya, berawal dari penasaran kenapa bisa begini, dan berpikir teman atau orang lain itu bisa gitu kan, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah itu pun buat motivasi gitu, Motivasi juga ya Bang ya? Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Apa yang mereka bisa ya tentu kita pun pasti bisa buat. Cuman caranya mungkin berbeda gitu, Caranya yang berbeda itu. cara kita belajarnya berbeda. Nah terus Bang, siapa nih dosen ini yang jadi inspirasi Abang ini nih? Waktu belajar malam tapi dia tetap memberikan cara pengajar itu bagus, ya kan, sehingga memotivasi Abang ini untuk terus datang terus tuh. Kira-kira ada nggak dosen yang buat Abang menarik untuk semakin semangat gitu Bang? Kalau dosennya karena setiap mata kuliah setiap semester kadang berganti. Ya. Cuman untuk dosen memang belum ada. Tapi kalau misalkan
yang membuat motivasi, yang semangat untuk datang hanya satu. Apa tuh? Tentang pemrograman itu aja. Waduh, kayaknya udah termindset nih dari programmer ini. Jadi mau datang itu belajar mata kuliahnya itu yang mau dipelajarin, yang diseriusin tentang pemrograman itu. Gitu. Jadi kadang di setiap semester kan dosennya tentang pemrograman beda. Nanti di semester 2-nya beda lagi. Beda lagi gitu. Jadi nggak bisa ketemu dosen mana yang pas di hati gitu kan. Gitu. Jadi ya mereka macam dosen-dosennya itu mereka hanya memberikan dasarnya seperti apa. Nah, lebihnya kita yang mencari. Cakep. Ini nih. Jadi kuliah itu menuntut ilmu tidak hanya harus dari dosen semua ya Bang ya, Iya. ilmunya ya. Iya. Kita harus mencari sendiri, Iya. mencari tahu tentang ilmu pemrograman itu gimana. Kan gitu Bang. Iya, karena di dalam perkuliahan atau dalam sekolah itu mereka hanya memberikan dasarnya. Itu yang utama, dasarnya. Kita tahu dasarnya, kita paham dasarnya, insya Allah kita bisa masuk ke yang lebih tinggi lagi, ke menengahnya gitu. Karena kita basicnya sudah ada. Iya benar. Cakep Bang. Terus sekarang nih Bang kan udah selesai kuliah di programmer. Sekarang Abang fokusnya nih di pemrograman apa gitu Bang? Gitu Bang. Alhamdulillah sekarang ini fokusnya di pemrograman web Web ya. yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP. Gitu. Karena memang sebenarnya apa yang kita pelajari di kuliah, Ya, di perkuliahan itu belum tentu sama dengan apa yang nanti kita saat bekerja. bener. Setuju tuh Bang. Saya setuju tuh Bang. Karena begini, sewaktu di perkuliahan itu yang di mata kuliah itu yang diajarkan itu seperti pemrograman Visual Basic, Iya. PHP juga ada, Iya. Java juga ada, MATLAB ya kan? MATLAB juga ada. Versi juga ada Iya. gitu. Nah, tapi kita tidak bisa berfokus sama itu gitu. Tidak bisa gitu. Karena belum tentu yang kita pelajari ini di saat kita kerja, di kerjaan itu memakai itu. Kayak kita pun harus berkembang juga. Dituntut bisa Bang ya? Iya. Jadi kebetulan di tempat saya kerja ini memakai bahasa pemrograman PHP. dan pemrograman PHP itu kebetulan juga di perkuliahan sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Jadi basicnya udah ada lah gitu ya kan. Sudah tahu, sudah paham, walaupun kurang begitu paham kali, tapi sedikit-sedikit paham. Kekurangannya kita ya cari sendiri. Oh gitu. Wah, seru nih guys. Seru nih. Kita ngobrol asik pagi ya kan di salah satu kafe di daerah Lengau Seprang. Ini kita bahasanya keren nih tentang pemrograman gitu. Oke Bang Prido, terima kasih. Tak terasa kita udah lama ya kan. Kita udah banyak ambil waktu Abang dah, Prido Swendra. Sampai jumpa Bang di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa terus memberikan kontribusi positif untuk kampus kita Bang. Ya kan Bang? Terima kasih Bang Prido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.